Saya Kang Angher, saya mengajak kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk bergabung di program Madrasah Keluarga. Tentu kita ingin menghadirkan keluarga yang di dalamnya diliputi sakinah, mawaddah, warahmah, ketentraman, cinta dan kasih. Hadir di keluarga kita, diisi dengan suami istri yang baik, yang salih dan salihah, serta diramaikan oleh anak-anak yang salih dan salihah pula, dan kemudian semuanya meramaikan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, ikuti program Madrasah Keluarga. Madrasah Keluarga membina keluarga bervisi surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya Dudi Mutakin. Ngajak gabung untuk ikut kajian Madrasah Keluarga melalui madrasahkeluarga.com. Untuk apa? Berikhtiar. Berikhtiar membangun sesuatu untuk bekal kita pulang nanti. Kalau saya banyak dosa, anak saya mendoakan saya Robbi firli wali walidayah, terus diijabah, maka dosa saya habis semua dan saya masuk surga tanpa hisab. Tidak mungkin itu terjadi kalau bukan dari keluarga ahli surga. Gabung di Madrasah Keluarga agar kita mendapatkan husnul khotimah, kalaupun tidak, mendapatkan orang-orang yang mendoakan kita saat kita beristirahat di barzakh. Dan itu sangat penting. Rasanya rugi kalau kita hanya hidup. Kemudian kita tidak membangun kualitas kita dan pada saatnya kita tidak mendapatkan doa. Harapkan doa itu dari anak-anak kita yang soleh dengan cara solehkan diri kita di madrasahkeluarga.com. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat keluarga, alhamdulillah, alhamdulillah, tidak terasa bulan Ramadan ini telah kita jalani beberapa hari dan mudah-mudahan kita terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala inayah pertolongan untuk senantiasa kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan amal-amal terbaik kita. Hadirin rahimakumullah sahabat keluarga, ada sebuah PR besar di Ramadan yang mesti kita kerjakan bersama-sama sekeluarga, yaitu bagaimana kita menghadirkan Ramadan ini bukan hanya amal-amal pribadi, bukan hanya amal-amal yang bisa dinikmati sendiri-sendiri. Bukan hanya seorang bapak bisa saum dengan baik, ya, atau bukan hanya seorang istri, seorang ibu dia bisa melaksanakan amaliah-amaliah Ramadan dengan baik, tapi Ramadan ini kita mempunyai satu PR bersama, yaitu bagaimana sekeluarga kita bisa melakukan sebuah amal jama'i, bisa melakukan sebuah amal yang kita bangun bersama-sama untuk kebaikan keluarga kita ke depan. Kenapa demikian? Hadirin rahimakumullah sahabat keluarga, mesti kita pahami bahwa ada hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau bersabda, "Idza jaa Ramadan," apabila telah datang bulan Ramadan, futihat abwabu al-jannah, ya. Futihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga itu dibuka. Wa ghulliqat abwabun nar, dan
pintu-pintu neraka ditutup, wasuddifatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu. Maka hadis ini, hadirin rahimakumullah, sahabat keluarga, mesti kita pahami dengan baik bahwa ini bukan hanya semata kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai keutamaan di bulan Ramadan, tapi merupakan sebuah ajakan dari Rasulullah SAW untuk kita bisa mengisi Ramadan ini sebagai kesempatan terbaik yang Allah berikan kepada kita, yang Allah berikan kepada keluarga kita, untuk sama-sama kita membangun kehidupan yang lebih baik. Kenapa demikian? Karena ada 3 unsur yang telah Rasulullah SAW sebutkan tadi. Yang pertama adalah bahwa ketika datang Ramadan, idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga terbuka. Pintu surga, rahmatullah, ya, disebutkan ada 7, disebutkan ada 8, tapi ini merupakan jumlah dari pintu-pintu yang begitu sangat banyak. Ketika itu di bulan Ramadan, pintu-pintu surga tersebut di bulan Ramadan Allah bukakan, artinya ya, amal kebaikan apapun yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita hadirkan, yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini, maka itu mempunyai potensi yang besar untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa memasukkan kita ke dalam surganya dari arah manapun yang kita bisa memasukinya, ya. Ketika di satu hadis, ya, disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai satu pintu khusus bagi orang yang saum. Begitu juga dalam keterangan yang lain disebutkan ada pintunya salat, ada pintu taubat, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa semua pintu-pintu surga, artinya semua lahan-lahan kebaikan, lahan-lahan amal soleh yang bisa kita kerjakan ini begitu sangat terbuka, bisa kita laksanakan. Dalam keterangan yang lain, dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwa amalan kita di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan, ya, bahwa Allah lipat gandakan, ya, mulai dari 10 sampai 700 kali lipat. Dan bulan Ramadan ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kepada keluarga kita, untuk bisa menghadirkan amalan-amalan terbaik yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Jadi yang terbaik itu, Bapak Ibu sekalian, adalah bukan kita bisa sedekah, tapi bagaimana kita bisa mengajarkan anak-anak kita, ya, merencanakan sedekah, ya, bersama-sama, ya. Jadi bukan hanya kita, ya, seorang, ya, istri kita seorang, bukan seperti itu, tapi bagaimana kita membangun kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan supaya setelah Ramadan kita bisa melakukan hal yang sama, kebaikan-kebaikan yang biasa kita laksanakan di bulan Ramadan. Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga dibuka. Artinya potensi-potensi kebaikan telah Allah berikan kepada kita. Kenapa? Orang yang saum, dalam saumnya dia beribadah. Orang yang saum, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya mustajab. Orang yang saum, dia melaksanakan sholat, maka, ya, itu mempunyai pahala yang sangat luar biasa. Orang yang saum melaksanakan membaca Al-Quran, orang yang saum dia berzikir, orang yang saum apapun dia bisa laksanakan bersama ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ini merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Kesempatan ini mesti kita ambil, karena dengan saum kita bisa melipat gandakan amal-amal kita, ya. Saum kita sambil membaca Al-Quran, double pahalanya. Saum sambil melaksanakan zikir, saum bisa. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang tidak bisa disambil, tidak bisa double sekaligus pada waktu yang sama. Ya, ketika kita sholat tidak bisa kita sholat sambil saum, maaf ya, tidak bisa kita sholat misalkan sambil melaksanakan membaca Al-Quran dari dari mushaf secara langsung, ya kan, seperti itu. Tidak, gitu. Sholat, di dalam sholat terus bisa ada zikir, ada baca Al-Quran, betul, gitu. Tapi ya, keutamaan-keutamaan tersebut tidak bisa kita dapatkan, ya, tidak bisa kita lakukan sebagaimana kita
dalam melaksanakan saum. Ya, sholat tidak bisa ya kita melaksanakannya sambil main-main, sholat sambil makan misalkan. Tapi ya ketika kita saum, ya kita tidur itu mempunyai nilai ibadah juga ya, karena ibadah bukan karena tidurnya, karena saumnya ya gitu. Kita saum membaca Al-Quran tetap ya tentu itu menjadi nilai pahala yang bertambah. Saum kita main misalkan keluar ya, selama kita masih saum maka kita tetap ya dalam kondisi ibadah tersebut. Maka inilah keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, wa ghulqat abwabun nar. Nah, begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala tutup pintu-pintu buka pintu-pintu surga, Allah Subhanahu wa taala tutup ya pintu-pintu neraka. Artinya di sini hadirin rahimakumullah ya, segala potensi-potensi kejahatan, kejelekan-kejelekan itu hakikatnya telah Allah tutup ya. Apalagi ditambah wasudifastis syayatin, dan Allah Subhanahu wa taala membelenggu setan-setan. Jadi ketika kita Ramadan melaksanakan ibadah Ramadan, hakikatnya apabila kita melaksanakan dosa itu tidak lagi kita bisa menyalahkan setan ya. Ini salah setan nih, kita digoda, bukan lagi salah setan. Kenapa? Karena setannya sudah dibelenggu. Jadi yang salah siapa ketika kita tergoda? Yang salah siapa ketika kita melaksanakan maksiat di bulan Ramadan? Yang salah adalah diri kita sendiri. Syahwat kita yang tidak kita ya pendam, syahwat kita yang tidak kita padamkan. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, ini merupakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dan keluarga kita untuk menghasilkan amal-amal terbaik kita. Laksanakan ya, kerjakan PR-nya bersama-sama. Bagaimana kita membangun kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini untuk bisa terus kita kerjakan setelah di bulan Ramadan ya. Jika di Ramadan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah, maka dengan merencanakan sekeluarga semuanya bisa ya bersedekah, insya Allah setelah Ramadan masih kita bisa melaksanakan sedekah. Ketika di Ramadan ya kita merencanakan, kita ingin goal misalkan harus ada kita melaksanakan bakti sosial kepada siapa atau siapapun terserah ya, dan itu pun kalau kita laksanakan bulan Ramadan maka insya Allah akan bisa kita laksanakan di bulan-bulan yang lainnya juga secara kontinu. Kalau kita ya mengerjakannya bersama-sama di bulan Ramadan ini, kita persiapkan amal-amal terbaik kita bersama keluarga kita. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi motivasi bersama-sama kita nasihati diri kita, persiapkan keluarga kita untuk bisa mengisi bulan Ramadan ini sebagai kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita supaya Ramadan ini tidak terlewatkan begitu saja. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Hafiz Quran Indonesia Hakim. Insya Allah di dalamnya ada program karantina untuk menghafal Al-Quran 30 juz dan menyimpan semua firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam otak-otak kita. Luar biasa kalau kita sudah menjadi hafiz Al-Quran. Apalagi di dalam pesantren Hakim ini ada guru-guru yang hebat hafalannya, hebat pembacaannya, dan juga insya Allah hebat tajwidnya.
Insya Allah dengan 3 hal ini, kalau kita sudah menghafal Al-Quran, mentilawahnya, dan juga menguasai tajwidnya, insya Allah terjamin kita menjadi sahabat Al-Quran yang insya Allah akan diselamatkan hari kiamat dan juga akan diberi surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan hafalan kita, hafalan yang sempurna. Maka insya Allah darajat kita di surga adalah derajat yang paling sempurna. Marilah kita bersama-sama daftar di Hafiz Quran Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sudah terpindahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukurillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah setelah salat subuh berjamaah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama beribadah. Mau bentuk apapun yang kita pelajarin, itu semua adalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas niat yang paling kita kokohkan, niat ibadah. Perkenalkan, nama saya Farid Syahbani, asal dari Sumatera, Jambi, salah satu santri pengabdian di Hafiz Quran Indonesia, karantina 30 juz. Dengan ini Bapak dan Ibu tolong berikan saya kesempatan dan keluangan waktu untuk tilawah, yaitu tilawah surat Al-Baqarah ayat 6 hingga ayat 16. Nah, gitu boleh ya Pak, Ibu, kita tilawah bareng-bareng. Nggak apa-apa untuk tidak membuka kamera atau tidak membuka sound, yang penting kita sama-sama tilawah ya. Kalau gitu bisa saya mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersama-sama kita membaca surah Al-Baqarah, yaitu surat kedua dari 114 surat yang berada di dalam ayat suci Al-Quran ini. Kalau gitu, insya Allah pada pagi hari ini materi kita yaitu pendalaman surat Al-Fatihah ya. Jadi insya Allah kemarin sebelumnya sudah bersama Ustadz yang lain, yaitu penjelasan tajwid dari surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Jadi untuk hari ini insya Allah kita cukup untuk mendalamkan apa itu surah Al-Fatihah, gimana sejarahnya, gimana asal-usul dari surah Al-Fatihah ini. Supaya kita tahu selama ini kita baca Al-Fatihah ini apa gitu manfaatnya. Terus kita belajar Al-Fatihah ini kok bisa sih surah Al-Fatihah menjadi surat yang paling agung. Nah, insya Allah pada pagi yang berbahagia ini kita bersama-sama mendalamin apa itu surah Al-Fatihah. Kenapa bisa dibilang Al-Fatihah ini adalah Ummul Quran. Oke. Berarti izinnya Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi dalam surah Al-Fatihah ini ada 7 ayat. Seperti yang mana telah tertera di dalam surah Al-Hijr. Di sini Allah berfirman, walaqad ataina kasab'an minal masani wal Qur'anal azim. Nah, dari ayat ini Allah menjelaskan yang mana artinya, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Jadi maksud dari 7 ayat itu surah Al-Fatihah. Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, yang mana 7 ayat ini yang setiap hari kita ulang-ulang. Sholat subuh, sunnah, sampai hingga isya. Gimana pun kita ulang. Jadi karena itu sungguh agung surah Al-Fatihah ini. Nah, jadi dalam firman tersebut penafsirannya yaitu kalau surah Al-Fatihah ini adalah surat yang paling utama. Tetapi surah Al-Fatihah ini bukanlah surat yang pertama kali turun kepada Nabi kita, Nabi Muhammadin SAW. Tapi kenapa kok surah Al-Fatihah ditaruhnya di utama? Nah, maka dari itu di sini disebutkan bahwa surah Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, yaitu ibunya Quran. Kalau yang kita pahamin, ibu itu adalah seseorang yang sangat mulia di sisi kita semua. Kalau kita pahamin, ibu adalah orang yang paling banyak berkorban untuk kita. Orang yang paling kita agungkan, orang yang paling kita utamakan dalam keluarga. Maka dari itu, Al-Quran ini
menamakan kalau Al-Fatihah itu adalah yaitu ibunya Al-Quran. Jadi dari semua surat yang ada itu, Al-Quran ini menjadikan pusatnya itu kepada surah Al-Fatihah. Jadi insya Allah pentadabburan kita, kalau kita sudah mendalami surah Al-Fatihah, itu sama aja kita telah mendalami satu Al-Quran secara makna syariah. Kita telah memahami Al-Fatihah sedalam-dalamnya, maka sama aja kita telah mendalami seluruh surat yang ada di Al-Quran. Oke. Terus kita lanjut ke sejarahnya. Sejarah turunnya surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah yang kita ketahui, yang kita pakai dalam setiap sholat, yaitu adalah sebagai rukun sholat. Rukun sholat. Kenapa dia disebut rukun sholat? Ya karena wajib. Ketika kita tidak membaca surah Al-Fatihah dalam sholat kita, maupun sholat sunnah, sholat apapun itu, maka tidak sah sholatnya. Seperti yang Nabi sabdakan dalam Rawahu Bukhari dan Muslim, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. La sholata. Jadi maksud dari kata-kata la sholata ini adalah sholatnya itu tidak dianggap. Jadi sholatnya itu tidak bermakna, tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Maka disebutkan la sholata. Tidak ada sholatnya, tidak sah sholatnya. Kalau orang yang sholat tadi belum mengawali sholatnya dengan membaca surah Al-Fatihah tadi. Terus ada lagi dalam sabda yang lainnya, barang siapa yang sholat tidak membaca Ummul Quran yaitu Al-Fatihah tadi, ibarat sholatnya itu pincang. Pincang itu kalau kita jalan kemana-mana, dimana kalau keadaan kita kurang sehat, kaki pincang, tangan sakit, maka kita itu tidak bisa berdiri kokoh. Sama sholat juga. Kalau kita tidak membaca Al-Fatihah, maka sholat itu pun tidak sempurna. Malahan disebutkan dalam hadis sebelumnya, tidak sah sholatnya. Maka dari itu, perlu kita pahami lagi bahwa surah Al-Fatihah adalah surat yang sangatlah penting. Bahkan surah Al-Fatihah ini anggapan umat sekarang itu adalah surat yang paling sepele. Karena umumnya manusia pasti sudah hafal itu surah Al-Fatihah, tapi kebanyakan dari kita belum memahami gimana kedahsyatannya Al-Fatihah ini, gimana ilmu mendalamnya surah Al-Fatihah ini. Maka dari itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, marilah kita mendalami itu surah Al-Fatihah, kita pahami tajwidnya, kita pahami kandungannya, keutamaannya. Dan juga kita memahami bahwa surah Al-Fatihah ini adalah surat yang utama kita dengar, utama kita hafal. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, umumnya kita condongnya ke Al-Fatihah. Kita ruqyah Al-Fatihah, kita ngirim kepada orang-orang yang sudah meninggal mengawali Al-Fatihah. Maka dari itu surah Al-Fatihah adalah surat yang sangatlah penting bagi kita. Surah Al-Fatihah bukanlah surat yang pertama kali turun. Meskipun surat ini letaknya tadi di awal ya. Setelah kita buka Al-Quran, yang paling utama kita temukan adalah surah Al-Fatihah. Tapi yang sebenarnya surah Al-Fatihah ini bukanlah surat yang paling pertama. Dan juga surah Al-Fatihah ini turunnya yaitu di kota Mekah. Mekah Mukarramah. Terus kita ketahui bahwa keutamaan Al-Fatihah itu banyak mengajarkan kita tentang ketauhidan, keimanan, serta janji-janji Allah tuh
semua kalau kita dalamin Al-Fatihah ini, terdapat janji-janji Allah yang sangat memberikan kita kabar gembira. Kalau kita mendalaminya secara dalam dan memahaminya secara syar'i. Dari Abu Sa'id Rafi ibnu Mu'alla radhiyallahu anhu pernah berkata, Rasulullah SAW itu berkata kepadaku, maka kamu aku ajari sebuah surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid nanti. Maka beliau pun berjalan sembari menggandeng tanganku. Tatkala kami sudah hampir keluar, maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, Anda tadi telah bersabda, wahai Rasulullah, aku akan mengajarimu sebuah surat paling agung dalam Al-Quran. Maka beliau bersabda, surat itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu surah Al-Fatihah. Itulah As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam salat, serta Al-Quran Al-Azim yang dikarenakan kepadaku. Jadi maksud dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Rafi ibnul Mu'alla radhiyallahu anhu, jadi ketika beliau dalam masjid bersama Nabi Muhammad SAW, beliau ketemu sama Rasul, dan Rasul pun menjaprinya. Wahai Abu Sa'id, apakah kau ingin aku ajarkan sebuah surah, yang mana surah ini adalah surah yang sangat agung. Bahkan keagungannya ini mewakili dari semua surah-surah yang berada di Al-Quran. Maka ketika Abu Sa'id telah keluar dari masjid, dia pun berkata, wahai Rasulullah, Anda tadi telah berkata kepadaku, wahai Rasulullah, engkau berkata bahwa engkau akan mengajariku surat yang paling agung dalam Al-Quran. Maka Rasul pun menjawab, oh, surat itu adalah surat yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin hingga akhir, yaitu surah Al-Fatihah. Surat yang terdiri dari 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam salat. Serta surat ini berada di Al-Quran. Ada hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, beliau mengajarkan kepada seorang sahabat, beliau berkata bahwa surah Al-Fatihah ini adalah surat yang paling agung yang tidak pernah tertera, tidak pernah ada dari kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Taurat, Injil, Furqan, Zabur. Semua kitab yang telah Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, tidak ada di dalamnya surat yang agung seperti ini. Seperti surah Al-Fatihah yang telah kita pelajari selama ini. Maka dari itu alangkah mulianya kita yang mendapatkan amanah, kita mendapatkan sebuah kepercayaan dari Nabi Muhammad SAW untuk mengamalkan surah Al-Fatihah ini sebagai seharian kita. Bahkan dalam sholat, dalam hal apapun, kita selalu memulainya dengan Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahman. Sungguh sangat agung, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita umat, yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu insan yang paling mulia di muka bumi ini dan tidak ada penggantinya. Maka dari itu, Bapak-bapak, Ibu sekalian, saya mengajak kita bersama-sama untuk mendalamin, mentafaqquhin apa itu Al-Fatihah tadi. Gimana cara pembacaan yang benar dalam surah Al-Fatihah, gimana cara penyebutan huruf-huruf yang berada di surah Al-Fatihah. Karena saking pentingnya surah Al-Fatihah ini, Allah jadikan surah Al-Fatihah ini tadi yaitu Ummul Quran. Maka dari itu ada hadis yang berbunyi, Amir bin Saleh bertutur kepada kami,
Ayahku bertutur kepadaku dari Al-Kalbi, dari Abu Saleh, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi berdiri di Mekah. Lalu beliau membaca dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, semoga Allah menghancurkan mulutmu. Jadi saking mulianya surah Al-Fatihah ini, yang tidak pernah tertera dalam kitab-kitab sebelumnya, ketika Nabi Muhammad SAW berdiri di sebuah bangunan di Mekah, beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika beliau sampai di kalimat Alhamdulillah, ketika itu ada seorang kaum Quraisy, dia pun mengatakan, semoga Allah menghancurkan mulutmu, wahai Muhammad. Dari kata-kata mereka ini, mereka itu sebenarnya iri sama apa yang terjadi pada umat Muslim pada saat ini, umat Muslim pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dari kata-kata mereka yang berkata menghancurkan mulutmu, semoga Allah menghancurkan mulutmu, itu hanya perkataan mulut mereka aja. Tapi sebenarnya telah dijelaskan bahwa hati mereka itu terbalik. Hati mereka itu malahan bertolak belakang dengan apa yang mereka ucapkan. Karena biasanya orang yang iri itu tidak sesuai dengan apa yang mereka ucapkan. Jika kita iri, kita suka mencaci orang. Tapi sebenarnya kita tuh ingin seperti dia. Terus ada lagi hadis yang berkata dari Abu Hurairah yang telah dijelaskan tadi, Rasulullah SAW bersabda saat Ubay bin Ka'ab membaca Ummul Quran yaitu Al-Fatihah tadi kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi pun bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Allah tidak menurunkan semisal surat ini di dalam Taurat, Injil, Zabur. Sesungguhnya surat ini adalah As-Sab'ul Masani, 7 kalimat pujian dan Al-Quran Al-Azim yang diberikan kepadaku. Sekarang kita masuk ke surah Al-Fatihahnya. Biasanya kalau kita membaca Quran terus Qurannya ada penafsiran di surah Al-Fatihahnya, biasanya di setiap ayat itu Allah itu menjawab. Jadi ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah itu menjawab dan para malaikat itu berdoa kepada kita. Jadi sangatlah salah ketika kita membaca surah Al-Fatihah kalau terburu-buru, terus disambung seperti Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Saya pernah belajar kepada seorang guru tamatan Mesir. Beliau berkata, kalau kita membaca surah Al-Fatihah dalam keadaan yang normal, terus kita membacanya dengan cepat, menyambungkan ayat satu ke ayat kedua, maka kita sama aja menunda malaikat untuk berdoa kepada Allah. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, malaikat itu berdoa, ya Allah hambamu memujimu. Ya Allah hambamu memujimu. Tapi ketika kita membacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sama aja kita hanya minta satu doa, yaitu dari Bismillah sama Alhamdulillah, itu sebenarnya terjadinya dua reaksi doa. Tapi ketika kita menggabungkan dua ayat menjadi satu, maka sama aja kita menjadikan malaikat itu untuk berdoa kepada Allah hanya sekali. Terus Ar-Rahmanir-Rahim. Malaikat itu berkata lagi, ya Allah, hambamu memujimu. Hambamu memujimu ya Allah. Maliki yaumiddin. Berkata lagi malaikat, ya Allah, hambamu memujimu. Jadi setiap ayat yang kita baca dalam surah Fatihah ini, Allah itu mendengar, dan juga semua malaikat yang berada di langit itu mendoakan kita. Terus kita berkata, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini Allah menjawab. Kita berdoa kepada Allah. Kita berinteraksi kepada Allah secara langsung. Ya Allah,
Sesungguhnya kami ini hanyalah menyembahmu. Kami ini hanya meminta tolong segala sesuatu hanya kepadamu. Allah pun menjawab, apa yang kamu pinta ya hambaku? Silakan sebutkan, silakan. Allah saking dekatnya sama kita, sampai-sampai Allah tuh ketika kita membaca surah Al-Fatihah, Allah langsung mendengar, Allah langsung menjawab. Beberapa kali kita dalam sehari ini membaca surah Al-Fatihah. Sungguh sangat lalai kita ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi tidak kita selipkan dalam hati kita doa yang kita inginkan. Jadi untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang berada di Zoom ini yang insya Allah dirahmatin Allah Subhanahu Wa Taala, saya mengajak kembali bahwa ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, usahakan di kata-kata nasta'innya kita berhajat, kita berkata dalam hati kita, ya Allah, jadikan hamba seorang yang menghafal Al-Quran, jadikan keturunan-keturunan saya menghafal Al-Quran. Tidak masalah, sebutkan dalam hati, Allah itu maha mendengar. Tidak perlu bahasa Arab, nggak apa-apa bahasa Indonesia, karena Allah itu tidak pernah berkata dalam Al-Quran, dan juga Nabi tidak pernah bersabda dalam sabdanya, yaitu kalau doa itu wajib pakai bahasa Arab nih, wajib pakai bahasa Arab. Yang pakai bahasa selain Arab Allah tidak mendengar, tidak. Tetapi semua bahasa yang kita lantunkan untuk berdoa, insya Allah Allah mendengar, Allah memahaminya, Allah mengkabulkannya. Maka dari itu bersama-sama kita dalamin lagi bahwa kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah kata-kata yang sangat penting, yaitu kata-kata yang mana ketika kita menyebutnya Allah itu langsung bertanya, hambaku ini ingin apa? Ayo sebutkan, akan kukabulkan doamu. Itu. Terus lanjut ke ayat sesudahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Dengan begitu Allah juga menjawab. Allah juga langsung mengabulkan doa kita. Maka inilah bedanya surah Al-Fatihah dengan surat-surat lainnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang mana Allah, jalan yang mana tadi kata Allah? Jalan yang mana? Itu jalan yang mana telah engkau berikan nikmat kepadanya. Siratal ladzina, jalan yang an'amta, yang telah engkau beri nikmat, telah engkau penuhkan nikmat di dalam jalan itu ya Allah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukanlah jalan yang engkau murkai dan bukan jalan yang engkau sesati. Jadi ketika kita berkata ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Seperti apa jalannya? Seperti apa jalannya? Itu jalan yang terdapat di dalam jalan ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar, yaitu bukan jalan-jalan yang engkau murkai, bukan jalan-jalan yang Allah tidak suka, bukan jalan-jalan yang keluar dari syariat, bukan jalan-jalan yang tidak sesuai dengan apa yang telah Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada umatnya. Dan juga bukan jalan-jalan yang sesat. Maka dari itu, kita ketika membaca surah Al-Fatihah, usahakan diri kita ini selalu beranggapan kalau kita itu sedang interaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sholat itu sangatlah penting, karena hanya di sholatlah kita sangat-sangat terfokus untuk berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masukkanlah doa itu di selipan surah Al-Fatihah ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, orang jadikan hamba seorang yang menghafal Al-Quran. Pilihlah hamba sebagai orang-orang yang menghafal Al-Quran. Masya Allah. Sungguh doa yang sangat mulia, yang insya Allah selalu Allah, yang pasti Allah kabulkan. Karena Allah itu zatnya tidak mengabulkan. Allah itu maha pengabul. Sampai-sampai Allah tuh berkata kepada Nabi Muhammad dalam surah Al-Baqarah itu,
Ya Muhammad, kalau ada seorang hamba yang bertanya kepadamu, wa iza sa'alaka ibadi anni, katanya. Kalau ada seorang hamba yang bertanya kepadamu ini tentang aku, katanya. Jawab aja, aku ini dekat. Gitu. Kata Allah, aku ini dekat. Aku tidak pernah jauh dari hamba-hambaku. Fa inni qarib, maka aku ini dekat. Jawab kepada mereka bahwa aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan selalu menjawab da'watad da'i. Dakwah itu panggilan. Da'i itu orang yang memanggil. Jadi ujibu da'watad da'i. Aku akan menjawab panggilan orang-orang yang memanggilku. Orang-orang yang berdoa kepadaku. Iza da'ani, apabila dia memanggilku. Jadi doa ini ketika kita ucapkan itu tersampai. Doa yang kita ucapkan itu tersampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah itu pasti mengabulkan. Jadi ketika kita berpikir kok kita telah berdoa selama ini kok tidak dikabul-kabulin sih? Kok tidak datang? Kok saya minta ini tidak dikabulkan? Itu semua akan kembali lagi kepada akhlak kita, santun kita, amal kita, dan itu kenapa bisa doa kita itu tidak terijabah. Sudah diijabah tapi tidak sampai, karena ketika mau sampai ke alam kita, semua doa yang telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi tidak sampai, tidak bisa masuk karena terhalang oleh dosa-dosa yang telah kita lakukan pada hari-hari kita, interaksi kepada makhluk hidup, dan itu semua jadi penghalang kenapa doa-doa kita tidak jawab. Jadi Bapak, Ibu-ibu, insya Allah tilawah tadi yaitu sebagai pembukaan, dan materi kita pada intinya yaitu pendalaman surah Al-Fatihah. Dan kita telah pahami bahwa surah Al-Fatihah itu adalah bukan surat yang pertama turun kepada Rasulullah SAW, melainkan adalah surat yang sangat Allah agungkan, surat yang sangat Allah spesialkan. Bahkan surah Al-Fatihah ini disebut juga banyak, ada Ummul Quran, ada Ummul Kutub, ada Asyifa sebagai penyembuh. Bahkan orang-orang yang ruqyah di luar sana, ustaz-ustaz itu pasti utamakan yaitu surah Al-Fatihah. Kenapa tidak surat-surat lain? Kita ketika setelah selesai sholat, mau berdoa, setelah doa, selalu Al-Fatihah yang kita sebutkan. Saking mulianya surah Al-Fatihah ini, yang seperti telah Nabi sabdakan dari yang sebelum-sebelumnya tadi, ada Nabi bersabda, kalau kita tahu bahwa Al-Fatihah ini tidak pernah ada dalam kitab Injil, Taurat, Zabur, dan khusus. Jadi surah Al-Fatihah ini sangatlah khusus yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana akan diajarkan kepada umat-umatnya seperti kita pada saat hari ini. Insya Allah, alhamdulillah. Kalau gitu, insya Allah penyampaian pada kajian pada pagi hari ini yaitu pendalaman materi Al-Fatihah tadi dan juga tilawah surah Al-Baqarah. Insya Allah apa yang kita pelajarin pada pagi hari ini insya Allah bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi amal kita nanti di surga kelak nanti. Kata itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Saya Faris Syahbani. Apabila ada kata-kata salah, itu semuanya datang dari saya sendiri. Dan bila ada kata-kata yang baik, yang kira-kira bisa jadi bermanfaat bagi Ibu semua, yang enak di hati Ibu semua, itu semuanya datangnya karena Allah, bukan karena saya. Karena saya hanyalah sebuah perantara yang Allah sampaikan kepada ibu-ibu semua. Kalau begitu, sebelum saya akhiri, ada sebuah pantun.
Bila ada jarum patah, jangan pernah taruh di peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan laporkan saya kepada Pak Polisi. Wabillahi taufiq wal hidayah, walidha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kang Aher, saya mengajak kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk bergabung di program Madrasah Keluarga. Tentu kita ingin menghadirkan keluarga yang di dalamnya diliputi sakinah, mawaddah, warahmah, ketentraman, cinta, dan kasih. Hadir di keluarga kita, diisi dengan suami istri yang baik, yang salih dan salihah, serta diramaikan oleh anak-anak yang salih dan salihah pula, dan kemudian semuanya meramaikan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, ikuti program Madrasah Keluarga. Madrasah Keluarga membina keluarga bervisi surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya Dudi Mutakin. Ngajak gabung untuk ikut kajian Madrasah Keluarga melalui madrasahkeluarga.com. Untuk apa? Berikhtiar. Berikhtiar membangun sesuatu untuk bekal kita pulang nanti. Kalau saya banyak dosa, anak saya mendoakan saya Robik Firli wali hidayah, terus diijabah, maka dosa saya habis semua dan saya masuk surga tanpa hisab. Tidak mungkin itu terjadi kalau bukan dari keluarga-keluarga ahli surga. Gabung di Madrasah Keluarga agar kita mendapatkan husnul khotimah, kalaupun tidak, mendapatkan orang-orang yang mendoakan kita saat kita beristirahat di barzakh. Dan itu sangat penting. Rasanya rugi kalau kita hanya hidup. Kemudian kita tidak membangun kualitas kita dan pada saatnya kita tidak mendapatkan doa. Harapkan doa itu dari anak-anak kita yang soleh dengan cara solehkan diri kita di madrasahkeluarga.com. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quran Indonesia Hakim. Insya Allah di dalamnya ada program karantina untuk menghafal Al-Quran 30 juz dan menyimpan semua firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam otak-otak kita. Nah, luar biasa kalau kita sudah menjadi hafiz Al-Quran. Apalagi di dalam pesantren Hakim ini ada guru-guru yang hebat hafalannya, hebat murajaahnya, dan juga insya Allah hebat tajwidnya. Insya Allah dengan 3 hal ini, kalau kita sudah menghafal Al-Quran, mentilawahnya, dan juga menguasai tajwidnya, insya Allah terjamin kita menjadi sahabat Al-Quran yang insya Allah akan diselamatkan hari kiamat dan juga akan diberi surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan hafalan. Kalau hafalan kita hafalan yang sempurna, maka insya Allah derajat kita
di surga ada derajat yang paling sempurna. Marilah kita bersama-sama daftar di Hafiz Quran Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya masuk di Hafiz Quran Indonesia? Alhamdulillah sangat senang sekali karena saya bisa berkumpul dengan orang-orang baik, bisa berkumpul dengan para penghafal Al-Quran, dan bisa lebih dekat lagi dengan Al-Quran.